أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bab kelima dalam buku kita adalah cara aman dalam mendidik anak laki-laki dan anak perempuan. Pasal pertama, anak perempuan dulu dalam pandangan Islam. Anak perempuan dalam pendidikan, anak perempuan dan pendidikan dalam Islam, itu subjudulnya. Kata penulis, inilah ajaran Islam, menjadikan wanita dan laki-laki sama menurut syarak, menurut syariat, baik dalam akhlak, amal, pahala maupun siksa atau hukuman orang yang melanggar. Perannya bagi laki-laki nampak dalam segala perkara. Wanita adalah penopang terpenting dalam menyokong kebangkitan Islam. Bila kita hendak menyongsong kebangkitan umat ini serta menjaga agama kita, maka kita harus menambahkan sikap peduli kita terhadap wanita dalam setiap tahapannya, baik dia sebagai anak, istri maupun sebagai ibu. Jadi akhwat kita di sini punya 3 tahapan, di mana akhwat menjadi seorang anak perempuan yang harus dinaungi sampai dia menikah dan dididik dengan baik, dan itu akan jadi amal jariah buat orang tuanya. Juga pada saat dia menikah menjadi istri, pada saat dia melahirkan menjadi ibu. Semuanya ini ada panduan Islam. Bagaimana menjadi anak yang solehah, bagaimana orang tua juga mendidik, dan bagaimana dia bakti sama orang tuanya, bagaimana dia menjadi istri yang soleh, bagaimana dia menjadi ibu yang baik. Dikatakan namun karena anak perempuan memiliki hal yang amat penting, hal yang bisa membahayakan dan bisa membuat fitnah atau godaan, maka Islam memperhatikan beberapa sisi khususnya. Dalam Al-Quran kita temukan hak wanita itu terpelihara. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah An-Nisa ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Al-ayat. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, yaitu Adam alaihissalam, dan Allah menciptakan pasangannya dari diri itu adalah Hawa alaihissalam, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Allah juga berfirman di dalam surah Al-Imran 195, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, fastajaba lahum rabbuhum anni la udiyu amala amilin minkum min dzakarin aw untha ba'dukum min ba'd. Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonan mereka dengan berfirman, maksudnya pada hari kiamat orang-orang beriman akan memohon kepada Allah agar diselamatkan. Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang yang beramal di antara kalian, baik laki-laki maupun perempuan, karena sebagian kalian adalah saudara dalam agama dengan sebagian yang lainnya. Makna 2 ayat ini penulis ingin diberatkan, laki-laki dan perempuan tidak ada bedanya dalam hukum syarak, balasannya gitu kan, juga akhlaknya, perangainya. Tetapi memang ada perbedaan dasar nanti dari aplikasi syariat itu. Nanti akan kita rincikan insya Allah masalah itu sebentar setelah saya bacakan 2 ayat yang tersisa ini ya. Firman Allah SWT yang ketiga adalah surah An-Nisa 124, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yudlamuna naqira." Dan barang siapa mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan sedang dia adalah orang beriman, maka mereka itu akan masuk surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Jadi di sini Allah sebutkan zakar au unsa, laki-laki dan perempuan, laki-laki atau perempuan. Jadi Allah menyebutkan laki-laki dan perempuan punya hak yang sama, punya perangai yang diperintahkan untuk sama gitu kan. Juga diberikan kesempatan yang sama masuk ke dalam surga, tapi dalam aplikasi nanti syariat itu ada yang berbeda. Bagaimana nanti kita jelaskan insya Allah. Saya bacakan dulu 1 ayat lagi ini, surah Al-Ahzab ayat 35 baru saya jelaskan insya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqat والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشئين والخاشئات والمتصدقين والمتصدقات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين لفروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim. Di sini Allah rincikan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan mukmin
Apa bedanya muslim sama mukmin? Muslim berarti dia menjalankan beriman sama Allah dan dia menjalankan 5 rukun Islam. Kalau mukmin lebih tinggi lagi. Dia sudah menjalankan 5 rukun Islam dan dia ikuti dengan ke-6 rukun iman. Laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, laki-laki dan perempuan yang jujur dan benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, konsentrasi kalau ibadah, laki-laki dan perempuan yang suka bersedekah, laki-laki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara kemaluan atau kehormatan mereka, tidak berzina, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir, mengingat dan menyebut Allah. Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Jadi yang ingin ditimpalkan oleh penulis ini teman-teman sekalian, ya bahwasanya kita disamakan laki-laki dan perempuan. Ini menandakan perempuan punya kedudukan di sisi Islam, gitu kan. Hanya saja ada aplikasi syariat yang berbeda. Seperti misalnya wanita kalau lagi haid dan nifas tidak sholat, ya, dan tidak diganti sholat itu. Berarti kalau misalnya ada laki-laki umurnya 70 tahun, anggap ini selain balik ya, mungkin umurnya dia 85 tahun, 15 tahun sebelum balik misalnya, anggap 70 tahun ini murni setelah balik sampai dia meninggal. Ada perempuan juga 70 tahun, ya, dia atau 60 tahun lah, kita ambil contoh 60 tahun supaya mudah nanti saya bagi. 60 tahun selain balik, laki-laki dan perempuan masing-masing 60 tahun selain umur balik. Berarti itu murni mereka beribadah. Kalau perempuan setiap bulannya haid 7 hari, sepekan, dalam 1 bulan, berarti kan ada 1/4 waktu dia dalam sebulan tidak sholat. Benar nggak? Nah, kalau kita kali ke 60 tahun itu, berarti sebenarnya 1/4 dari 60 itu, perempuan tidak sholat. 15 tahun berarti. Ya kan? Kan 60 bagi 4, 15 kan? Berarti kalau kita hitungan manusia, laki-laki 60 tahun sholat full, karena nggak ada haidnya, wajib sholat, sakit pun selama dia hidup, medan perang pun, lagi stroke dirancang pun sholat walaupun dengan isyarat matanya. Perempuan, ya, walaupun dia sehat, tapi haid nggak boleh sholat. Dan itu misalnya terjadi yang normalnya kan 1 minggu haidnya. Kita hitung yang normal. Berarti kalau kita hitung laki-laki 60 tahun, perempuan 60 tahun, jumlah sholatnya lebih banyak siapa? Laki-laki. Bedanya 15 tahun loh. Tapi pertanyaan, apakah perempuan lebih sedikit pahalanya? Gitu. Jawabannya tidak. Kenapa tidak? Karena Allah memberikan mereka pahala dari pekerjaan yang lain untuk menutupi itu. Seperti misalnya hamil, laki-laki biar nangis darah nggak bisa hamil kan? Itu ada pahala sendiri kalau dia ikhlas. Melahirkan, sampai kalau mati melahirkan mati syahid, laki-laki tidak mungkin bisa melahirkan. Biar dia operasi kelamin 70 kali, tetap saja nggak bisa, gitu kan. Karena memang Allah sudah atur begitu, gitu kan. Maka ada ibadah-ibadah yang dia bisa dapatkan, laki-laki yang bisa dapatkan. Itu yang disebutkan dalam hadis riwayat Al-Hakim. Seingat saya pernah saya sampaikan riwayat ini, tapi saya ingatkan lagi. Ada seorang wanita datang di masjid lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya utusan seorang wanita di Madinah, semua wanita di Madinah. Saya mau bertanya, boleh? Kata Nabi SAW, boleh, silakan. Kalian kaum laki-laki sholat berjamaah di masjid. Kalian mencari nafkah buat kami. Kalian mengantar jenazah. Kalian juga jihad di jalan Allah. Sementara kami perempuan mengurus rumah kalian, mengurus anak-anak kalian, cuci baju lah, siapin makan segala macam, dan juga menjadi tempat syahwat kalian. Pertanyaan saya Rasulullah, pahala kami dan kalian sama gak? Kan berbeda. Laki-laki cari nafkah dulu, perempuan urus anak di rumah. Laki-laki sholat berjamaah di masjid, perempuan sholat di rumah, gitu kan? Beda. Laki-laki wajib jihad kalau ada panggilan, perempuan cuma jaga anak-anak, gitu kan? Bahkan tadi dikatakan jihadnya perempuan, anak kecil, orang lemah adalah haji dan umrah, gitu kan? Sama gak pahalanya? Nabi SAW balik kepada arah laki-laki, sahabat-sahabat lalu berkata, ada gak pertanyaan lebih penting dalam Islam daripada ini? Maka semua diam. Lalu Nabi SAW balik ke wanita itu lalu berkata, pulanglah, sampaikan kepada seluruh wanita yang kau temui kalau pahala kalian sama. Dan Allah turunkan juga dalam Al-Quran surah An-Nisa. Apa artinya? Wanita. Tidak ada surah namanya Ar-Rijal. Surah laki-laki enggak ada. Ada Al-Mu'min, iya orang mukmin, maksud laki-laki perempuan. Tapi perempuan saking dikhususkan dalam Islam sampai punya surah khusus. Surah An-Nisa membahas mereka. Gitu kan? Nah, datanglah orang-orang non-muslim sekarang yang tidak bertanggung jawab ini, lalu melemparkan ke dalam pandangan kaum muslimin, dan itu banyak orang yang terasuki.
Kalau Islam menzalimi perempuan, terbukti disuruh pakai jilbab, perceraian di tangan laki-laki, mereka nggak ada. Mereka tidak boleh bekerja atau tidak wajib, tidak seperti laki-laki, sehingga laki-laki punya hak lebih. Dan seterusnya lah, syubhat ini. Allah jawab dalam surah An-Nisa. Bunyinya begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tatamannu ma faddalallahu ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibun mimma iktasabu wa lin-nisa'i nasibun mimma iktasabu. Was'alullaha min fadlihi. Al-ayah maksudnya adalah laki-laki memiliki bagian dari apa yang sudah Allah tugaskan dan bebankan. Perempuan juga memiliki tugas dan kewajiban sudah Allah bebankan. Dan janganlah kalian cemburu satu sama yang lain, ya. Tapi mintalah karunia Allah, sesungguhnya Allah itu maha luas rahmatnya atau kaya, ya. Jadi sini teman-teman, laki-laki nggak boleh cemburu. Kenapa perempuan bisa hamil? Kenapa bisa menyusui? Kenapa mereka punya perputaran haid tiap bulan? Ya, mereka cuma disuruh jaga rumah, jaga anak. Tidak boleh juga perempuan bilang, kenapa cuma laki-laki yang boleh bekerja? Kenapa mereka yang boleh berjihad? Kenapa begini begitu? Allah bilang, jangan kalian saling cemburu satu sama yang lain. Karena masing-masing sudah Allah berikan kelebihan. Gitu kan? Allah sudah kasih tugas yang masing-masing. Yang penting adalah balasannya sama. Balasannya sama. Sama syubhat yang paling sering dilemparkan itu misalnya masalah tolak. Kenapa tolak di tangan laki-laki? Dalam Islam, kenapa perempuan tidak boleh ceraikan suaminya? Bukan dia nggak boleh ceraikan suaminya, tapi dia boleh mengajukan melalui pemerintah. Kalau laki-laki boleh menceraikan, karena memang Allah cuma ciptakan laki-laki sama perempuan, tidak ada jenis kelamin yang ketiga. Ya? Maka harus ada yang jadi pemimpin. Kalau bukan laki-laki ya perempuan. Nah Allah pencipta pilih laki-laki. Lalu Allah berikan mereka dominan akal. Makanya cerai ditaruh di tangannya dia. Saya sangat yakin ibu-ibu juga mungkin bisa perhatikan review kembali rumah tangganya. Yang memulai mengucapkan kalimat cerai umumnya di rumah siapa? Istri. Dia mulai, ceraikan saya, pulangkan saya. Suaminya nggak akan mulai. Kalau ibu tidak pernah ucap itu, tidak akan terucap di rumah tangga itu. Nanti suaminya sudah sering dengar, baru dia bilang, ya sudah pulang saja. Sering kali kalau diucapkan pasti masih dirayu, diucapkan. Karena memang pakai akal laki-laki. Ibu belum berpikir, ibu baru berpikir dari sini keluar ke pintu, laki-laki sudah pikir dari sini ke halaman masjid. Jauh pikirannya karena pakai akal, makanya tidak dijatuhkan tolak. Kalau cerai di tangan ibu, satu hari ibu ceraikan suaminya 10 kali. Telat antar ke pasar, saya ceraikan kamu. Uang nafkah telat, saya ceraikan kamu. Ada hikmahnya, tapi orang-orang non-muslim datang, para orientalis melemparkan syubhat. Ini Islam menzalimi perempuan, buktinya nggak boleh ada cerai, gitu kan? Di tangan mereka. Sebenarnya ini pemahaman yang keliru. Juga masalah hijab, juga masalah poligami, banyak mereka bahas. Tapi nanti insya Allah akan lebih kita rincikan pada pertemuan akan datang nanti dengan izin Allah SWT. Karena ini akan banyak membahas nanti tentang hak-hak dan kewajiban dari ibu sebagai sebagai ibu, dari anak-anaknya, sebagai istri dan juga sebagai anak perempuan. Nanti akan kita rincikan dengan izin Allah SWT yang nanti kita harapannya itu teman-teman sekalian, terutama ibu-ibu, terbentuk karakternya, oh ternyata Islam menjadikan saya begini. Nah jalan sesuai dengan itu. Jangan mudah terpengaruh. Karena yang paling gampang dirusak ini wanita. Coba lihat komoditi bisnis. Apa hubungannya antara mobil dengan perempuan yang ada di situ? Apa hubungannya antara semuanya harus ada perempuannya? Dan harus ditampilkan dengan terbuka dengan ini. Apa hubungannya? Banyak wanita pikir, oh itu prestasi. Bukan prestasi, itu malah penghinaan. Islam justru datang memuliakannya. Tidak boleh sembarangan orang salaman, tidak boleh sembarangan orang lihat, tidak boleh sembarangan orang nikmati. Tapi orang muslim datang merusak itu. Dengan pola mereka ditarik ke tengah-tengah kaum muslimin. Dan ini insya Allah akan lebih jauh kita bahas nanti pertemuan akan datang. Allahu a'lam. Baik, karena sudah masuk waktu kita tutup sampai sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم